Yesus Kristus. Kita patut bersyukur buat anugerah Tuhan pada saat hari ini. Kita masih diberikan kekuatan dan kesehatan. Saya percaya saudara dan saya, walaupun saat ini berbeda tempat untuk kita sama-sama memuji nama Tuhan, itu tidak mengurangi rasa kita untuk semakin haus di dalam Tuhan. Mari saudara, saya mau ngajak Bapak Ibu semua untuk mempersiapkan hati kita, pribadi kita, keluarga kita, untuk kita masuk dalam hadirat Tuhan, untuk kita bersekutu di dalam Tuhan. Biarlah pujian penyembahan yang kita berikan ini benar-benar untuk menyenangkan hati Tuhan. Saya mohon saudara dan Bapak Ibu untuk mempersiapkan pribadi saudara saat hari ini. Kita mau agungkan Tuhan, kita mau nyembah Tuhan, sebab Dialah Allah kita yang berkuasa atas kehidupan kita. Dia rela mati di kayu salib, mengorbankan kehidupannya untuk kita. Itu sebagai wujud kasih setia Tuhan yang begitu sempurna dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur sebab Engkau Allah kami yang hidup, Engkau Allah kami yang mulia, sebab nama-Mu kudus Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari sama-sama kita katakan
kasih yang sungguh luar biasa dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, dimanapun kami berada, Kau yang mengiring hati kami, kerinduan kami kepada Engkau. Kiranya kuasa-Mu hadir melawan kami, menjaga kami, menguatkan kami, dan Kau selalu ada di tengah-tengah Tuhan kami dimanapun kami berada saat ini. Melalui ibadah online ini Tuhan, kami mau serahkan sesuai di dalam tangan dari awal, pertengahan sampai selesainya. Kiranya senantiasa Tuhan yang campurkan, Engkau yang memimpin, mengurapi kami. Biarlah Engkau bekerja keistimewaan dalam hidup kami. Dan saat hari ini Tuhan, kami siap Tuhan untuk memuji dan menyembah Engkau. Dan kami siap diberkati oleh firman-Mu Tuhan. Puji bagi nama Yesusku yang baik, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Saya percaya Bapak, Ibu, Saudara-saudari mempunyai kabar yang luar biasa. Amin. Walaupun saat hari ini kita tidak disatukan dalam satu tempat, tapi saya percaya kasih Tuhan tak berkesudahan dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita tetap masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau lebih dalam lagi menyembah dan mengagungkan nama Tuhan sebagai wujud terima kasih kita atas kasih setia Tuhan, kebaikan Tuhan yang ada di dalam kehidupan kita. Walau banyak sekali permasalahan saat ini, saya percaya saudara dan saya masih tetap kuat. Itu karena Tuhan selalu ada di hati dan pribadi kita. Haleluya. Sebab kita punya Allah yang kudus, Allah yang mulia. Segala kemuliaan hanya bagi nama Engkau Tuhan. Kami mau lebih lagi hanya di dalam Engkau Tuhan. Kami percaya Yesus, Kau ada di hati kami saat hari ini. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Amin Tuhan. Dalam hadirat-Mu
berikan kami senantiasa pertolongan. Dan sungguh tiada dapat kami dibuat. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Walaupun 1000 rebah di sisi kami, Tuhan, kami tidak akan tergoyahkan, sebab Engkau senantiasa ada di dalam hidup kami, Bapa. Terima kasih Yesus Tuhan.
saudara, salib Yesus adalah jawaban buat kita semua. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizatmu. Karena salibmu, mari jemaat, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, angkat suara kita, katakan dengan iman, karena salibmu hidup, karena salibmu menang. Yang bisa berdiri, yang berdiri semua. Sekali lagi, karena salibmu, karena salibmu berangkat tangan di hadapan Tuhan. Salibmu Tuhan, kami menang. Engkau yang berkuasa, sanggup. Engkau yang berkuasa, Engkau yang berkuasa, sanggup. Sekali lagi katakan, Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizatmu. Sudah siap untuk dengar dan terima firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Mari pegang Alkitab kita. Kita mau katakan bersama di hadapan Tuhan. 2, 3. Aku percaya firman-Mu hidup dan berkuasa. Ya Allahku, Engkaulah Allahku. Tubuhku rindu, jiwaku haus, dan hatiku terbuka untuk menerima firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Mari kita buka Alkitab di dalam 1 Petrus pasal 2, 1 Petrus pasal 2 ayat 24. 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-24. Yang sudah dapat katakan amin. Puji Tuhan. 2, 3. Ia sendiri telah, mari saya mau ngajak kita baca bersama-sama ya. Baik yang ada di rumah, seberapa kita yang ada di tempat ini. 2, 3. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Katakan amin. Puji Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Saya mengucapkan selamat buat kita semua. Selamat kita merayakan Jumat Agung. Selamat kita memperingati dan merayakan kematian Yesus. Mungkin ada yang bertanya, loh, kematian kok dirayakan? Saudara yang kasih dalam Tuhan, sebenarnya kenapa
hari ini kita memperingati dan merayakan kematian Yesus. Karena kematian Yesus di kayu salib, Yesus tergantung di kayu salib Golgota, itu adalah bukti kemenangan kita. Umat yang percaya kepada Tuhan, sama-sama katakan amin. Dia mati bukan karena kita kalah. Dia mati bukan karena kita jadi orang yang kalah. Tapi justru Yesus mati, kita menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan. Itu sebabnya bersukacita kita pada hari ini, di mana kita memperingati dan merayakan kematian Kristus ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Allah berkata, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Jadi saudara, Yesus dikatakan oleh firman Allah benar sudah mati. Dan matinya itu dengan cara dia tergantung di atas kayu salib di satu tempat yang namanya Bukit Golgota. Dan ini bukan berita isapan jempol. Ini bukan berita yang dibuat-buat, tapi ini adalah peristiwa nyata. Nah, itu sebabnya saudara, Alkitab mencatat bahwa Yesus benar-benar mati di atas kayu salib Golgota. Dan apa tujuan Yesus mati di atas kayu salib Golgota? Yaitu dia memikul dosa kita. Kata firman Tuhan apa? Dia memikul dosa kita semua. Tidak ada yang terkecuali. Dia yang benar dijadikan tidak benar. Dia yang tidak salah dijadikan salah. Dia yang tidak terkutuk dijadikan terkutuk, saudara. Itu semua tujuannya untuk apa, saudara? Supaya kita menang atas dosa. Supaya kita ditebus dari segala dosa dan kesalahan. Dan kita menang atas dosa. Dan kata firman Tuhan, saudara, supaya apa? Kita hidup dalam kebenaran. Jadi saudara, setelah kita ditebus dari dosa dan pelanggaran kita, firman Allah katakan kita mesti hidup dalam kebenaran. Hidupi kebenaran itu. Bukan cuma sekedar sampai ditebus, tetapi kita mesti hidup terus di dalam kebenaran. Yang setuju katakan amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, firman Allah kemudian dalam kitab Ibrani mengatakan, marilah kita mengarahkan pandangan kita, marilah kita menjalani kehidupan kita dengan mengarahkan pandangan kita kepada siapa? Kepada Yesus yang sudah mati tergantung di atas kayu salib Golgota itu. Jadi ajarkan firman Allah kepada kita semua jemaat yang dikasihi Tuhan, anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita semua yang mendengar firman Allah saat ini. Firman Allah berkata, marilah kita, ajarkan himbauan, marilah kita hari-hari ini saudara, untuk kita mengarahkan pandangan kita kepada Dia, siapa? Yaitu Yesus yang sudah mati di atas kayu salib Golgota dengan tujuan untuk menebus kita dari segala dosa. Dan kemudian kita apa? Hidup dalam kebenaran. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mengajak kita untuk membuka di dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ketiga. Injil Yohanes pasal yang ketiga, ayat 14 dan ayat 15. Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat 14 dan 15. Bersama-sama sekali lagi kita baca, termasuk saudara yang ada di rumah, seberapa kita yang ada di gereja ini, di tempat ini, kita membaca bersama-sama firman Tuhan ini dengan suara yang tegas. Katakan suara yang apa? Tegas, ya. Tidak perlu berteriak, tapi dengan suara yang tegas. Puji Tuhan. 2, 3. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun,
demikianlah juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Sekali lagi saya ingin bacakan ini. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan. Nah ini, saudara, pembacaan firman Allah ini mengingatkan kita kepada satu peristiwa, ya. Pembacaan firman Allah ini mengingatkan kita kepada satu peristiwa di dalam kitab Bilangan pasal 21. Bilangan pasal 21, mari buka Alkitab kita sekali lagi. Bilangan pasal 21, satu peristiwa yang dialami, satu peristiwa yang terjadi dan dialami oleh Musa dan seluruh bangsa Israel, umat Israel, ketika mereka sedang ada dalam perjalanan menuju ke tanah perjanjian, tanah Kanaan. Ayat 4. Saudara bisa mengikuti pembacaan ini. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa. Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak, bosan, jenuh. Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, kami telah berdosa sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami. Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya, jika ia memandangnya, akan tetap hidup. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita melihat peristiwa yang terjadi dalam perjalanan orang Israel di bawah pimpinan Musa keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian. Di sana dikatakan, saudara, pada satu ketika, pada satu kesempatan di mana orang Israel sudah ada di tengah perjalanan menuju ke tanah Kanaan, tanah perjanjian, saudara, ya, firman Allah berkata, maka terjadilah satu peristiwa, datanglah beberapa orang Israel, ya, dan mereka menghadap Musa. Apa yang mereka lakukan di hadapan Musa? Kata firman Allah di sini, mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir supaya kami mati di padang gurun ini? Ayat yang keempat, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Waktu itu Tuhan bawa orang Israel, ya, berjalan ke arah Laut Teberau. Ini bukan peristiwa setelah mereka keluar dari menyeberangi Laut Teberau ini, tetapi mereka sudah ada di apa sana, dikatakan di sana di Gunung Hor, ya, berjalan dari Gunung Hor. Kemudian mereka berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, mereka ada dalam perjalanan di padang gurun. Ya.
padang gurun Sur. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, di tengah perjalanan itu, kata firman Tuhan, orang Israel, hati mereka, jiwa mereka penuh dengan keluh kesah. Hati mereka penuh dengan kejengkelan. Hati mereka penuh dengan kepedihan. Dan kemudian terungkap, mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir? Ya. Mereka berkata-kata melawan Allah dan mereka berkata-kata melawan Musa. Orang Israel pada waktu itu, mereka hidup dalam persungutan. Bahkan mereka berani melawan Allah. Melawan pemimpin mereka Musa. Jadi di hidup mereka, di hati mereka, di pikiran mereka itu yang ada persungutan, kekecewaan, persungutan, kekecewaan, kesedihan. Bahkan dikatakan di dalam ayat yang ke-15, sebab supaya kami mati di padang gurun ini. Jadi mereka dihinggapi dengan kepanikan, dihinggapi dengan ketakutan, dihinggapi dengan kekhawatiran. Karena saudara, hidup di padang gurun adalah hidup diperhadapkan dengan apa? Tentara-tentara musuh. Di padang gurun mereka hidup diperhadapkan dengan binatang buas. Binatang-binatang, hewan-hewan berbisa. Ular-ular dan lain sebagainya. Dan mereka menjadi sangat takut. Mereka menjadi sangat cemas, panik, saudara. Sesuatu yang identik dengan apa yang sedang dialami oleh kita hari-hari ini. Oleh manusia pada umumnya, termasuk kita orang-orang percaya kepada Tuhan. Kita juga tidak luput dari kondisi keadaan ini. Kita ada di padang gurun, kita ada di tengah situasi yang bisa mengancam kematian, yang bisa mengancam saudara keselamatan hidup kita. Dan firman Allah berkata, ada sebagian orang Israel pada waktu itu, mereka menjadi takut, mereka menjadi khawatir, mereka menjadi panik, mereka menjadi bimbang dan cemas dan lain sebagainya. Dan kemudian akhirnya saudara, terungkaplah apa yang ada di hati mereka, apa yang ada di pikiran mereka melalui ungkapan, mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir supaya kami mati di padang gurun ini? Mereka hidup dalam persungutan, perlawanan kepada Allah dan kepada Musa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, menjadi pertanyaan di sini, kenapa orang Israel pada waktu itu dengan beraninya mereka mengadakan perlawanan terhadap Allah, dengan beraninya mereka melawan Musa pemimpin mereka. Mereka berani berkata, makanan yang sudah ada ini, mana yang kami makan ini sudah hambar, udah muak katanya, udah jenuh, udah bosan. Padahal saudara, apa yang kurang dari Tuhan memelihara orang Israel waktu ada di padang gurun? Waktu mereka lapar, Tuhan kirim manah dari, tidak kerja mereka saudara. Bangun pagi sebelum matahari terbit, mereka keluar tenda, mereka keluar kemah, sudah tersedia mana, tinggal pungut saja. Ketika mereka haus, keluar air dari batu, saudara. Nggak perlu cari air, nggak perlu bor gali sumur bor cari air, saudara. Nggak perlu. Tuhan sediakan. Pada satu ketika mereka membutuhkan daging, kata firman Allah apa? Tuhan kirim burung puyuh. Tinggal ambil. Apalagi yang kurang dari mereka sebenarnya. Tuhan sediakan buat mereka. Cuma heran kenapa mereka hidup dalam persungutan, mereka hidup dalam pengeluhan, mereka hidup dalam
perlawanan kepada Tuhan dan kepada Musa. Nah, mari kita temukan di sini apa yang menyebabkan sebenarnya orang Israel berada dalam kondisi seperti ini. Tercetuslah di sana, saudara, ayat yang kelima. Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir? Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir? Rupanya, saudara, ketahuan orang Israel ini, mereka sudah keluar dari Mesir, sudah sedang dalam perjalanan ke Mesir, ke tanah Kanaan, sudah dalam perjalanan ke perjanjian, tetapi pikiran mereka, hati mereka masih ada di Mesir. Mereka ternyata masih mencintai Mesir. Mereka ternyata masih belum terlepas dari keinginan-keinginan yang ada di Mesir sana. Padahal mereka sudah sedang dalam perjalanan menuju ke tanah perjanjian. Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir? Saudara, rupanya saudara, mereka masih mencintai keinginan yang ada di Mesir sana. Padahal hidup mereka sebenarnya sudah ditebus melalui korban Paskah. Dan hal ini, saudara, bukan tidak mungkin masih terjadi dalam hidup kekristenan kita hari ini. Itu masih dialami dan terjadi di dalam hidup kita, anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Kita buka di dalam kitab 1 Yohanes pasal 2, 1 Yohanes pasal 2. 1 Yohanes pasal 2 ayat 15. Demikian firman Tuhan. Boleh kita baca bersama-sama yang di rumah, yang di tempat di mana saudara berada, baca juga ayat firman Tuhan ini, ya. Ayat 15 dan ayat 16. Janganlah 23. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Firman Allah berkata, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Apa maksud firman Allah ini? Ternyata, saudara, masih ada ditemukan orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus melalui peristiwa kayu salib itu. Orang yang seharusnya, kata firman Allah, matanya tertuju kepada salib Kristus. Orang yang seharusnya setelah dia ditebus, dia hidup dalam kebenaran. Tetapi ternyata dia masih mengasihi dunia ini dengan segala keinginannya. Ternyata masih didapati ada orang-orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus, yang sudah dibebaskan dari ikatan dosa, tetapi dia masih mengasihi dunia ini dengan segala keinginannya itu. Apa itu keinginan dunia, kata firman Tuhan di sini? Keinginan daging, ya. Apalagi keinginan mata dan keangkuhan hidup.
Keinginan daging, hawa nafsu daging. Hawa nafsu dunia, hawa nafsu daging. Itu masih bisa terjadi dalam kehidupan kita orang yang percaya kepada Tuhan. Pelayan-pelayan Tuhan dan lain sebagainya. Keinginan mata, keangkuhan hidup, kesombongan, tinggi hati, keangkuhan hidup dan lain sebagainya. Itu masih bisa terjadi. Dan firman Allah katakan masih bisa seperti yang dialami oleh orang Israel. Mereka masih ingat dan mengasihi Mesir, saudara. Sebagaimana demikian juga banyak terjadi dalam hidup kita. Kita sudah hidup ditebus oleh darah Yesus, tetapi kita masih mengasihi dan mencintai dunia dengan segala keinginannya. Kalau mau disederhanakan, keinginan daging itu apa? Seks. Hawa nafsu daging itu. Keinginan mata. Kekayaan harta. Yang akhirnya meninggalkan Tuhan hanya karena mengejar kekayaan. Meninggalkan waktu-waktu bersekutu dengan Tuhan hanya karena mengejar kekayaan. Hanya karena mengejar duit dan lain sebagainya. Itu keinginan mata. Keangkuhan hidup. Mengejar prestis. Dengan melakukan segala cara, menghalalkan segala cara. Mengejar popularitas untuk menyombongkan diri, memegahkan diri, menganggap dia paling benar, menganggap dia paling besar dan lain sebagainya, saudara. Ini keinginan dunia, saudara. Dan firman Allah berkata, ayat yang ke-16, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Amin, saudara. Jadi itu keinginan dunia, yaitu keinginan daging, mata dan keangkuhan hidup, itu bukan berasal dari Bapa. Roma pasal 8 ayat 7 di sana dikatakan sebab keinginan daging adalah perseteruan dengan Allah. Itu bermusuhan dengan Allah, itu keinginan dunia ini. Itu bukan sahabat Allah. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, sebagaimana orang Israel masih terus hidup dalam persungutan, masih terus hidup dalam perlawanan, pemberontakan terhadap Allah, terhadap Musa. Mereka masih hidup dalam kepanikan. Mereka masih hidup takut dari ancaman. Mereka hidup panik dan lain sebagainya. Bersungut. Sebenarnya ketika ini terjadi, ketika itu ada dalam hidup kita, mari kita introspeksi diri, saudara. Apakah kita masih sama seperti orang Israel yang sudah hidup dalam perjalanan menuju tanah Kanaan, tetapi sesungguhnya hati dan pikiran kita masih ada di Mesir? Kita kembali di dalam kitab Bilangan. Kitab Bilangan pasal 21. Ayat 6. Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Nah ini. Saudara, dalam bagian ini nanti kita akan melihat dua hal yang berhubungan dengan Allah dalam satu konteks ini. Bagaimana Allah tidak berkompromi dengan dosa, tetapi saudara ada kasih yang Allah tawarkan buat mereka yang hidup dalam dosa itu.
Nah, saudara perhatikan di sana, lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memanggut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Ya kan? Dalam batas-batas kesabaran Allah, dalam batas-batas kemurahan Allah, Allah bisa menghukum orang. Allah bisa menghukum manusia. Allah bisa menghukum orang Israel. Karena mereka hidup dalam keinginan daging, keinginan dunia ini. Mati, saudara. Banyak yang mati pada waktu itu. Dan apa yang terjadi selanjutnya? Puji Tuhan, saudara. Orang Israel pada waktu itu, mereka introspeksi diri dan mereka sadar. Mereka datang kepada Musa. Musa, ampun, Musa. Ya, kami telah berdosa. Kami telah bersalah. Kami telah berdosa. Kami telah berkata-kata melawan Tuhan dan Engkau. Jadi orang Israel, mereka mengaku salah. Dan mereka mengaku jujur. Jadi kalau kita bersalah, kita mesti ngaku jujur. Amin, saudara. Kita berdosa, kita datang kepada Tuhan, datang kepada Musa, datang kepada Tuhan mengaku jujur. Saya bersalah. Bersalah apa? Melawan Engkau dan melawan Allah. Kata orang Israel. Mari kita jujur hari-hari ini di hadapan Tuhan, di hadapan orang yang engkau bersalah. Firman-Allah katakan apa? Kita mesti datang saling mengaku dosamu. Artinya apa? Jika ada dosa yang berhubungan dengan orang lain yang kau lakukan, datang dan bereskan dengan dia, kemudian minta ampun sama Tuhan. Amin, saudara. Lakukan orang Israel. Dan kemudian, saudara, apa yang terjadi selanjutnya? Firman Allah berkata, ayat yang ke-7. Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami. Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Tuhan izinkan datang ular tedung. Tuhan izinkan datang ular tedung di halaman mereka, di tenda mereka. Mereka lagi tidur, tahu-tahu ada yang merayap di apa, saudara ya? Ada yang merayap di badan mereka. Kaget mereka, ada yang gigit, ya, ada yang gigit di kaki. Dan herannya, saudara, ya, ular itu tahu kemana dia akan datang dan kepada siapa dia akan gigit. Dia sudah gigit saya. Dia sudah patuk saya. Saya sudah kesakitan. Saudara, yang Tuhan izinkan pasti punya Tuhan. Pasti Tuhan punya maksud. Amin, saudara. Sekarang kan bangsa-bangsa di dunia, Indonesia khususnya, sedang diperhadapkan dengan satu situasi dan keadaan yang berat ya. Kita sedang bersama-sama melawan COVID-19. Ini sudah menjadi musuh kita hari-hari ini. Dan Tuhan izinkan ini. Tapi Tuhan maksud dan rencana. Saya percaya tidak ada yang kebetulan yang terjadi hari-hari ini. Khusus percaya kepada Tuhan. Tuhan punya maksud Tuhan untuk mengizinkan ini. Karena Tuhan punya rencana untuk kebaikan kita. Jika kita hidup terlena dengan keinginan dunia hari-hari ini, apa yang Tuhan izinkan hari-hari ini, biarlah itu menyadarkan kita. Biarlah itu menyadarkan kita supaya kita bertobat dari segala keinginan dunia ini, keinginan daging, keinginan mata dan gangguan hidup. Kalau sudah ada dampak langsung yang terjadi dalam hidup kita, kalau sudah
kita menerima akibat dari apa yang Tuhan izinkan ini, saudara, mungkin itu berupa ketakutan, itu berupa kepanikan, itu berupa kecemasan dan lain sebagainya, saudara. Kita mesti datang introspeksi diri. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam situasi seperti ini apa yang dilakukan oleh Musa? Lihat ayat yang bagian kalimat yang terakhir, lalu ayat yang ketujuh kalimat terakhir, lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Amin, saudara. Saudara, bahaya ular tedung itu, ular berbisa itu, bahaya yang dialami oleh semua bangsa Israel. Nah, langkah yang terbaik yang dilakukan, langkah yang tepat yang dilakukan oleh Musa orang Israel ketika ancaman nasional itu terjadi kepada orang Israel, bangsa Israel, mereka sama-sama datang berdoa. Musa berdoa untuk bangsa, diikuti oleh orang Israel berdoa. Nah, saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu sebabnya, saudara, ketika kita sedang menghadapi bahaya nasional ini, saudara, bahkan bahaya internasional ini, maka hal yang paling tepat untuk kita lakukan hari-hari ini, kita berdoa bersama-sama. Katakan amin. Apa yang kita lakukan apa? Coba katakan dengan ketika kita mengalami ancaman ini, sama-sama sekali lagi berdoa. Haleluya. Jangan cuma berdoa untuk pribadi, justru kita untuk bangsa kita. Kita mesti berdoa juga untuk bangsa-bangsa. Amin, saudara. Karena virus 19 ini, saudara, itu sudah sifatnya pandemi, itu sudah sifatnya global, saudara. Sudah masuk ke semua entero bumi dunia ini, saudara. Itu sebabnya mari kita bersama-sama bergandengan tangan. Kita lebih sekarang berdoa. Sekarang lagi hangat viral dengan apa? Perseteruan, perdebatan, doktrin antara hamba Tuhan berdebat. Saya tidak menghakimi juga, saudara. Apakah sama-sama berjuang untuk mempertahankan dogma masing-masing? Padahal yang seharusnya kita lakukan, satukan hati kita untuk berdoa untuk bangsa. Yang kita lakukan sama-sama sekarang adalah apa? Gandeng tangan, berdoa untuk bangsa. Yang satu mengeluarkan statement ini, yang satu pun tidak mengalah. Yang satu bilang satu pendeta palsu. Yang satu bilang apa? Oh, yang itu pendeta pongah. Saling balas-balasan. Bagian kita hari-hari ini gandeng tangan. Maaf, bukan gandeng tangan ya. Sehati, kita tidak boleh bersentuhan dulu ya. Maksudnya kita bersehati, walaupun kita berjauhan, ada jarak minimal 1,5 meter atau 2 meter seperti ini. Atau di mana kita berjauhan, kita disuruh social distancing, tinggal di rumah dulu. Tapi saya percaya hati kita tetap satu. Amin, saudara. Untuk kita apa? Bersama-sama berdoa. Ini yang dilakukan oleh Musa. Berdoa untuk bangsa Israel. Apakah Tuhan dengar doa Musa? Apakah Tuhan dengar seruan orang Israel? Seruan pertobatan orang Israel. Mari kita lihat, saudara, ayat yang ke-8. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Nah ini, buatlah ular tedung, kemudian taruh di tiang. Kalau saudara membayangkan, itu ular tedung yang dibuat di tiang itu, saudara ingat aja itu lambang kedokteran. Saudara ingat lambang kedokteran itu kan ada gelas atau apa itu?
Kemudian ada ular, ada apa? Nah itu sebenarnya yang dibuat oleh Musa. Seperti itu. Sebenarnya yang ada sekarang itu tinggal mengikuti apa yang sudah dibuat oleh Musa. Nah saudara yang kekasih, yang disuruh Tuhan, yang dibuat Musa itu adalah yang disuruh Tuhan. Nah saudara buat kan. Kemudian apa? Ular tedung dari tembaga ini saudara, dibuat dari tembaga. Nah taruhlah itu pada sebuah tiang, maka setiap orang yang terpakut jika ia melihatnya akan tetap hidup. Jadi buat itu ular tembaga, taruh di tiang, kemudian taruh di tempat yang agak tinggi untuk bisa dilihat oleh orang Israel. Dan firman Allah berkata, setiap mereka yang melihat ular tembaga yang ada di tiang itu, maka mereka akan tetap hidup. Siapa yang memandang ular itu, melihat dan memandang ular tedung itu yang ada di kayu itu, saudara, mereka akan tetap hidup. Inilah sebenarnya gambaran dari firman Allah tentang peristiwa Yesus yang tergantung di atas kayu salib Golgota. Itu sebabnya Yohanes berkata, ketika Musa meninggikan ular di... Baik, kita baca saudara ya, supaya kalimatnya itu benar-benar tepat. Sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Jadi saudara, peristiwa Musa dengan ular tedung yang ada di kayu, dililit di kayu dan ditaruh di atas tempat yang tinggi untuk kemudian dilihat dan dipandang oleh orang Israel, itu adalah gambaran dari peristiwa kematian Yesus di atas kayu salib Golgota. Dan sebagaimana orang Israel yang sudah terpagut ular, kemudian mereka melihat dan memandang ular itu, maka mereka hidup, mereka sembuh, mereka hidup, mereka pulih. Demikian juga kita hari-hari ini, kita yang mungkin masih hidup dalam keinginan dunia, kita yang masih hidup dengan keinginan daging, kita yang masih hidup dengan keinginan mata, kita yang masih hidup dengan keangkuhan hidup, mari kita berbalik, kita bertobat, pandang kepada salib Kristus, dan setiap yang datang kepada Yesus, maka ada pengampunan yang Tuhan sediakan buat dia. Dan ketika pengampunan itu terjadi, firman Allah katakan, maka akan ada pemulihan, akan ada kesembuhan, akan ada kehidupan yang Tuhan sediakan buat kita. Yang setuju katakan amin. Puji Tuhan, haleluya. Itu sebabnya saudara, firman Allah berkata dalam kitab Bilangan tadi, orang Israel yang terpagut ular, ketika mereka memandang kepada ular yang ada di tiang itu, mereka tetap hidup. Tuhan menginginkan hari-hari ini kita tetap ada di dalam Dia. Jemaat Tuhan, orang-orang yang percaya di dalam Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau bersama hari-hari ini, mau tetap hidup di dalam Tuhan, hidup dalam kebenaran, mengalami mujizat lepas mujizat, mengalami pertolongan lepas pertolongan hari-hari, pertolongan Tuhan hari-hari ini. Tetapi dengan tetap terus memandang kepada pribadi Yesus yang tergantung di atas kayu salib Golgota. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita memperingati, para pemain musik maju aja, singer juga. Hari ini kita memperingati dan merayakan kematian Yesus. Hari ini kita memperingati dan merayakan kematian Yesus. Hari ini juga kita diingatkan agar mata kita memandang kepada salib Kristus. Datanglah kita dengan segala kerendahan hati. Jika kita menyadari bahwa ternyata kita masih hidup dalam keinginan dunia ini,
masih hidup dengan keinginan daging, masih hidup dengan keangkuhan hidup, masih hidup dengan keinginan mata, mari datang kepada Tuhan. Mereka yang datang mengaku dosa di hadapan Tuhan, maka Tuhan yang setia dan adil akan menyucikan kita dari segala dosa dan pelanggaran kita. Haleluya, puji Tuhan. Mari tutup mata saudara sejenak. Mata rohani saudara buka. Pandang kepada salib Kristus. Lihat kepada salib Kristus. Pandang kepada salib Kristus. Haleluya, haleluya. Karena salibmu Tuhan, aku menang. Karena salibmu Tuhan, aku hidup. Yesus, Yesus, haleluya. Tolong ampuni kami Tuhan. Kalau hari-hari ini mungkin kami ada kesalahan, dosa dan pelanggaran. Ampuni kami kalau mungkin hari-hari ini kami masih mengasihi dunia dengan segala keinginannya. Pikiran kami masih teringat dengan peristiwa-peristiwa di Mesir. Pikiran kami masih teringat, masih terngiang-ngiang, bahkan masih terpikat oleh keinginan daging, keinginan mata dan gangguan hidup. Ampuni kami Tuhan, kalau hari-hari ini kami masih mungkin bergelimang dosa. Kami yang sesungguhnya sudah ditebus oleh darah Yesus, tetapi hati kami dan pikiran kami masih terpikat oleh keinginan-keinginan dunia. Ampuni kami, sucikanlah kami dan kuduskan kami, layakkan kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Hanya Kau. Amin. Yes. Hidup yang baru. Semua katakan, hanya Kau Tuhan di hidupku Tuhan. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kasih dan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kau segalanya Tuhan.
kami berdoa sama. Sebagaimana Musa berdoa untuk bangsa, demikian juga kita semua mari bersahati untuk kita berdoa untuk apa yang sedang dialami oleh bangsa, untuk apa yang sedang dialami oleh kita semua hari-hari ini. Haleluya, amin, 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 amin. Puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih buat pengorbanan. Terima kasih buat darah-Mu yang tercurah bagi kami. Haleluya, haleluya. Tiada Allah yang begitu mengasihi kami Tuhan, yang begitu mengasihi setiap umat-umat-Mu. Kami percaya Tuhan, dengan kuasa darah-Mu kami telah ditebus. Dengan kuasa darah-Mu yang sakit akan disembuhkan, yang susah akan dihiburkan, yang lemah akan dikuatkan. Di dalam nama Yesus, ampuni kami Bapa, ampuni Tuhan apabila ada yang tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan, untuk kami datang berdoa, memohon ampun kepadamu. Saat ini kami dengan kerendahan hati kami Tuhan, kami datang menyembah Engkau, kami datang sujud di hadapan-Mu. Kami satukan hati kami berdoa Tuhan, bagi bangsa kami, bagi Indonesia yang kami kasih Tuhan. Berkati bangsa kami, berkati para pemimpin kami Tuhan, dari Bapak Presiden sampai jajaran Menteri, TNI, Polri, pejabat-pejabat di pemerintahan di setiap provinsi, daerah-daerah Tuhan. Dan kami khususnya juga berdoa bagi kota kami Singkawang ini Tuhan, bagi pemimpin kota kami, wali kota Singkawang, di dalam nama Yesus kami serahkan mereka semua di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam kepercayaan musik kita, terima kasih Bapa, terima kasih. Dan Kau ampuni kami. Dan kami juga berdoa bagi pemimpin-pemimpin gereja Tuhan, dan seluruh jemaat-Mu. Kami datang kepadamu, kami mohon ampun Tuhan. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami percaya di saat-saat ini sekarang, dalam masa-masa Tuhan, oh Tuhan, masa-masa yang penuh dan kesukaran, tapi kami percaya bersama Engkau kami kuat, bersama Engkau kami dihiburkan, bersama Engkau Tuhan kami punya pengharapan yang indah akan masa depan kami Tuhan, karena kami tahu masa depan kami adalah masa depan yang penuh harapan. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami mohon perlindungan-Mu Tuhan, atas pribadi kami, atas keluarga kami, atas bangsa kami, atas kota kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Tutup bungkus kami selalu dengan kuasa darah-Mu, bagari kami dengan malaikat di sorga, dan perlengkapi kami dengan perlengkapan senjata Allah di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau sudah melindungi kami, sehingga kami boleh sehat, boleh kami kuat di dalam Engkau Tuhan. Dan kami percaya Engkau melindungi para pemimpin kami, baik itu pemimpin pusat atau pemerintahan kami, daerah Tuhan, dan juga para pemimpin-pemimpin gereja. Kau juga menjaga dan memelihara mereka. Kami berdoa Tuhan, dalam penanganan COVID-19 ini Tuhan, berikan hikmat kemampuan bagi mereka yang menanganinya, khususnya pemerintah kami dan seluruh jajaran kesehatan Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, berikan hikmat kebijaksanaan bagi mereka, oh Tuhan, untuk memberikan Tuhan keputusan-keputusan yang benar di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk tim medis, para dokter, perawat, tenaga-tenaga medis lainnya Tuhan, maupun bagian Tuhan klinis servis, bagian Tuhan keamanan di rumah sakit yang mengawasi semuanya. Biarlah kami serahkan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Mereka Kau juga lindungi Tuhan, jaga pelihara
Dan kami percaya Engkau akan menyediakan Tuhan ketersediaan obat dan peralatan-peralatan medis lainnya. Engkau akan siapkan Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, saat ini Tuhan kami mohon tidak lagi banyak yang terinfeksi Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, yang sakit Engkau akan sembuhkan. Dan kami akan melihat lebih banyak lagi yang sembuh daripada yang sakit atau terinfeksi. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kami nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Dengan bilur-bilur-Mu, dengan darah yang tercurah, kami percaya Tuhan, segala sakit penyakit akan disembuhkan. Apabila kami menghadap wajah kami kepada-Mu Tuhan, mohon ampun, mohon belas kasih-Mu. Oleh karena kami satukan hati, kami berdoa, sembuhkan yang sakit Tuhan, kuatkan yang lemah. Dan kami percaya Tuhan, masalah pandemi COVID-19 ini akan segera berlalu. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, sehingga kami boleh beraktivitas kembali seperti biasa. Dan juga perekonomian dunia maupun perekonomian setiap keluarga-keluarga, semuanya Tuhan kami percaya Engkau akan bangkitkan kembali. Dan kami akan melihat di balik masalah yang kami hadapi, Engkau akan memberikan berkat-berkat-Mu yang melimpah. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, berkati kami jemaat-Mu Tuhan di GPDI Sekina ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati kota kami Singkawang, berkati bangsa kami Indonesia, berkati juga negara-negara yang lain Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur. Kami berterima kasih buat kebaikan-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau mendengarkan doa permohonan kami ini Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan, haleluya. Tuhan Yesus memberkati dalam ibadah perayaan Jumat Agung ini. Kita akan kembali hari Minggu dalam ibadah Paskah Bangkitan Yesus. Tetap dalam ibadah live streaming seperti ini, saudara, ibadah online, tetapi berkat Tuhan selalu ada dalam hidup kita. Amin. Mari saya jemput kita sekali lagi bangkit berdiri. Kita percaya, kita yakin Tuhan, berkat Tuhan ada selalu dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Aku yakin Tuhan berkati aku dengan bermelimpah-limpah. Amin. Puji Tuhan, amin. Ku yakin Engkau memberkati aku melimpah-limpah. Amin, amin. Dan memperluas, amin, amin, daerahku. Dan ku yakin tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka. Amin. Sehingga besar duka tidak menimpa aku. Mari bersama-sama katakan di hadapan Tuhan, ku yakin, ku yakin. Mari angkat kedua tangan kita.
jemaat yang dikasihi Tuhan, bahkan setiap kita yang menyaksikan, bahkan setiap kita yang mengikuti, bahkan mengalami berkat Tuhan dalam ibadah ini. Terimalah berkat dari Allah Bapa di surga, cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan, penghiburan, dan pertolongan Allah Roh Kudus kiranya menyertai kita semua hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita semua, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama yang diberkati Tuhan, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Sampai ketemu ya, puji Tuhan.